Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi akuntansi keuangan dengan kompetensi dasar menganalisis piutang wesel, melakukan pencatatan piutang wesel. Pengertian piutang wesel. Wesel adalah surat perintah yang ditulis oleh orang yang mempunyai tagihan atau kreditur, dialamatkan kepada orang yang berutang atau debitur, meminta agar jumlah uang yang tertulis dalam surat tersebut dibayar pada tanggal yang telah ditetapkan kepada badan atau orang yang namanya tertulis dalam surat tersebut. Promes adalah surat pengakuan atau janji tertulis dari debitur kepada kreditur untuk membayar sejumlah uang pada suatu tanggal yang telah ditentukan kepada orang atau badan tertentu atau pembawa. Berikut adalah contoh wesel. Kendal 7 Agustus 2020 kepada Ibu Siti Romdonah, Jalan Mawar, nomor 22 Kendal di Kendal. Pada tanggal 5 September 2020, harap saudara bayar wesel ini melalui BRI nomor rekening 0129389283, uang sejumlah Rp7.500.000, nominal Rp7.500.000, UD Maju Jaya Santoso. Tanggal 7 Agustus 2020 merupakan tanggal penarikan wesel. Tanggal 5 September 2020 merupakan tanggal jatuh tempo wesel. UD Maju Jaya, Bapak Santoso merupakan penarik wesel. Ibu Siti Romdonah merupakan kena tarik atau akseptor. BRI, jika didiskontokan atau dijual ke BRI, maka BRI ini adalah pemegang wesel. Nominal Rp7.500.000 merupakan nominal wesel. Tulisan harap ini menandakan surat perintah. Berikut adalah contoh promes. Kendal 8 Agustus 2020 kepada UD Maju Jaya, Jalan Melati 5 Kendal di Kendal. Saya sanggup membayar kepada UD Maju Jaya uang sejumlah Rp7.500.000 pada tanggal 5 September 2020 melalui BRI nomor rekening 0129389283 sejumlah Rp7.500.000. Ibu Siti Romdonah. Perbedaan wesel dan promes. Wesel adalah surat perintah untuk membayar. Yang membuat adalah pihak mempunyai piutang, memerlukan akseptasi, artinya kesanggupan dari debitur. Promes adalah surat janji untuk membayar. Yang membuat adalah pihak yang berhutang, tidak memerlukan akseptasi, karena promes sendiri itu merupakan surat kesanggupan. Jenis wesel ada dua. Yang pertama adalah wesel berbunga. Wesel yang mempunyai tingkat bunga yang ditetapkan. Kemudian yang kedua, wesel tanpa bunga. Wesel yang bunganya sudah termasuk di dalam jumlah nominalnya sehingga bunga tidak dinyatakan secara eksplisit. Wesel setelah ditandatangani dan diaksep dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atau diperjualbelikan. Bagi yang berpiutang dicatat dalam akun piutang wesel atau not receivable. Bagi yang utang dicatat dalam akun utang wesel atau notes payable. Pendiskontoan wesel. Mendiskontokan wesel yaitu meminjam uang ke bank dengan menggunakan wesel sebagai jaminan. Bank akan memberikan pinjaman tetapi dikurangi dengan bunga yang diperhitungkan selama jangka waktu diskonto. Bunga yang diperhitungkan disebut diskonto. Pencatatan wesel. Saat penarikan wesel dicatat dalam akun piutang wesel sebesar nilai nominalnya. Saat didiskontokan, jika wesel tidak berbunga, maka nilai tunai sama dengan nilai nominal dikurangi diskonto. Jika wesel berbunga, maka nilai tunai sama dengan nilai nominal ditambah bunga dikurangi diskonto. Saat jatuh tempo, jika wesel tidak berbunga, maka nilai tunai sama dengan nilai nominal. Jika wesel berbunga, maka nilai tunai sama dengan nilai nominal ditambah bunga. Perhitungan diskonto. Rumusnya adalah diskonto sama dengan M kali H kali P persen dibagi 360. M merupakan nilai jatuh tempo. Untuk wesel tidak berbunga sama dengan nilai nominal. Untuk wesel berbunga sama dengan nilai nominal ditambah bunga. H merupakan hari bunga. Dihitung mulai tanggal pendiskontoan sampai dengan tanggal jatuh tempo. Salah satu tanggal tidak dihitung. Tiap bulan dihitung menurut hari sebenarnya.
1 tahun dihitung 360 hari. P merupakan tarif diskonto. Perhatikan contoh berikut. Tanggal penarikan wesel 20 Agustus 2020, jangka waktu 60 hari. Kapan tanggal jatuh tempo? Perhitungan tanggal jatuh tempo 20 Agustus sampai dengan 60 hari ke depan. Agustus sama dengan 31 dikurangi 20 sama dengan 11 hari. September 30 hari. Oktober 19 hari. Dijumlahkan 60 hari. Sehingga tanggal jatuh tempo adalah 19 Oktober 2020. Contoh, 5 Juli 2020 PD Santoso menjual barang dagangan kepada Tuan Ahmad sebesar 15 juta secara kredit. Jurnalnya 5 Juli 2020, piutang dagang debit 15 juta, penjualan 15 juta rupiah kredit. Tanggal 6 Agustus 2020, PD Santoso menarik wesel per 60 hari kepada Tuan Ahmad sebesar 15 juta rupiah. Jurnalnya 6 Agustus 2020, piutang wesel debit 15 juta rupiah, piutang dagang kredit 15 juta rupiah. Dalam hal ini memunculkan piutang wesel, kemudian mengkredit piutang dagang. Tanggal 16 Agustus 2020, PD Santoso mendiskontokan wesel tersebut kepada BRI dengan diskonto 9%. Kita perlu menghitung dulu untuk tanggal jatuh tempo. 6 Agustus sampai dengan 60 hari ke depan. Agustus 31 dikurangi 6 sama dengan 25 hari. September 30 hari. Oktober 5 hari. Jika dijumlahkan adalah 60 hari. Tanggal jatuh tempo 5 Oktober 2020. Perhitungan hari diskonto. Setelah kita mengetahui tanggal jatuh tempo, maka perhitungan hari diskontonya adalah 16 Agustus tanggal pendiskontoan sampai dengan tanggal jatuh tempo 5 Oktober 20. Agustus 31 dikurangi 16 sama dengan 15 hari. September 30 hari, Oktober 5 hari sama dengan 50 hari. Perhitungan diskontonya sama dengan M kali H kali P dibagi 360. 15 juta dikali 50 dikali 9% bagi 360 sama dengan 187.500. Jurnalnya adalah tanggal 16 Agustus 2020, kas 14.812.500 debit, beban bunga 187.500 debit, piutang wesel 15 juta kredit. Contoh wesel berbunga. Tanggal 6 Agustus 2020, PD Santoso menarik wesel 60 hari kepada Tuan Ahmad sebesar 15 juta rupiah dengan bunga 12% setahun. Jurnalnya adalah 6 Agustus 2020, piutang wesel debit 15 juta rupiah, piutang dagang kredit 15 juta rupiah. Tanggal 16 Agustus 2020, PD Santoso mendiskontokan wesel tersebut kepada BRI dengan diskonto 9% setahun. Kita perlu melakukan perhitungan jatuh tempo mulai tanggal 6 Agustus sampai dengan 60 hari ke depan. Agustus 31 dikurangi 6 sama dengan 25. September 30 hari. Oktober 5 hari, dijumlahkan 60 hari. Maka tanggal jatuh tempo adalah 5 Oktober 2020. Kemudian setelah mengetahui jatuh tempo, kita bisa menghitung hari diskonto. Tanggal 16 Agustus sampai dengan 5 Oktober 2020. Agustus 31 dikurangi 16 sama dengan 15 hari. September 30 hari. Oktober 5 hari sama dengan 50 hari. Jadi hari diskontonya adalah 50 hari. Nilai nominal wesel 15 juta rupiah, kemudian bunga nominal kali hari kali persen bunga dibagi 360. 15 juta dikali 60 kali 12% dibagi 360 sama dengan 300.000 rupiah. Nilai jatuh tempo. Nilai tunai saat jatuh tempo sama dengan 15.300.000 rupiah. Diskonto sama dengan 15.300.000 rupiah dikali 50 dikali 9%
dibagi 360 sama dengan 191.250, dikurangi sama dengan nilai tunai saat pendiskontoan sama dengan 15.108.750 rupiah. Kas 15.108.750 debit, pendapatan bunga 108.750 kredit, piutang wesel 15 juta kredit. Utang bersyarat untuk pendiskontoan wesel. Setiap pendiskontoan wesel tagih harus ditandatangani penjual atau endorsement. Hal ini menunjukkan pertanggungjawaban kepada bank atau pihak lain yang menerima wesel tersebut, sehingga pada saat tanggal jatuh tempo, jika aksesor tidak melunasi utang wesel, maka endorsement berkewajiban membayar kepada bank atau pembeli. Dalam hal ini, bagi penarik wesel atau yang menjual atau mendiskontokan akan mempunyai utang bersyarat atau contingent liabilities, maka pendiskontoan wesel tidak dicatat dalam akun piutang wesel, tetapi dicatat dalam akun piutang wesel didiskontokan. Sebagai contoh, tanggal 6 Agustus 2020, PT Santoso menarik wesel 60 hari kepada Tuan Ahmad sebesar 15 juta rupiah dengan bunga 12% setahun. Jurnalnya adalah piutang wesel debit 15 juta, piutang dagang kredit 15 juta. Tanggal 16 Agustus 2020, PT Santoso mendiskontokan wesel tersebut kepada BRI dengan diskonto 9% setahun. Jurnalnya adalah kas 15.108.750 debit, pendapatan bunga kredit 108.750, piutang wesel didiskontokan 15 juta rupiah. Ini memunculkan piutang wesel didiskontokan 15 juta rupiah. Tanggal 5 Oktober 2020 diterima pemberitahuan dari BRI bahwa Tuan Ahmad telah melunasi ke bank utang weselnya, sehingga jurnalnya adalah 5 Oktober 2020, piutang wesel didiskontokan debit 15 juta, piutang wesel kredit 15 juta rupiah. Bagaimana jika tanggal 5 Oktober 2020 Tuan Ahmad tidak membayar? Maka yang membayar ke BRI adalah PT Santoso. Jurnalnya 5 Oktober 2020, piutang wesel didiskontokan 15 juta rupiah, beban bunga 300.000 rupiah debit, kas 15.300.000 rupiah kredit. Jika kemudian tanggal 6 Oktober 2020 Tuan Ahmad membayar, maka pembayarannya ke PT Santoso, bukan ke BRI. Jurnalnya adalah 6 Oktober 2020, kas 15.300.000 rupiah debit, pendapatan bunga 300.000 rupiah kredit, piutang wesel 15 juta rupiah kredit. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.